Ya Di udah. kafe itu sendiri tuh kan desain, komunikasi, grafis. Jadi visual ya. Jadi DKG. grafis ya. Dokter gigi. Visual. Biasanya ini nih, biasanya anak-anak kuliahan itu di semester 3, semester 4 tuh merasa dirinya sudah nggak sanggup. Sudah antara bimbang, ya Allah ini aku salah jurusan atau salah apa. Ya Allah kok berat banget kuliah ternyata. Nah itu mulai tuh menghantui aku dulu semester 3 4, ya Allah aku ini salah jurusan atau gimana. Ya udahlah. Nah, jadi Nah, apa dulu nih? ini aku kan sudah Sudah bercerita, menceritakan. ya kan, sudah menjelaskan Tentang dengan secara tidak Iya. begitu detail. Ya setidaknya membuka wawasan. Ya, membantu sedikit lah ya. Dikit banget. Nah, jadi kalau kayak kau sendiri kayak mana, Cing? Aku Kalau kenapa kau tuh kenapa kau tuh pengen kuliah? gitu loh. pertama ya? Pertama. Kenapa pengen kuliah? Kenapa pengen kuliah? Satu, karena di daerah aku, daerah aneh nih. Dulu itu belum ada kuliah seni. Belum ada perkuliahan seni di sini. Terus carilah informasi untuk kenapa kuliah. Cari kenapa kau tuh pengen lanjut kuliah gitu nah. Iya. Pertama ya itu tadi karena Basic awal kau. basic awal aku kayak tadi ya. Oke. Nggak sama kayak aku kan. Nah, bukan. Masih sejurusan kan. Aku dulu multimedia. Multimedia. SMK. SMK. Karena dari awal SMK itu udah minat di teknologi. Teknologi pokoknya wah udah paling keren lah dulu tuh kuliah di multimedia. Pokoknya Kau banget ya. ya pokoknya jurusan lain tuh jurusan enggak pokoknya gitulah. Pokoknya ambil jurusan multimedia. Multimedia. Seiring berjalannya waktu di sekolahan minat untuk ke desainnya makin kuat. Terus galau nih, kenapa enggak lanjut apa enggak? Lanjut lah. Awalnya tuh orang tua juga sama enggak minat, enggak ngizinin buat kuliah, udah kamu yang langsung kerja aja. Tapi karena minat kuliah tinggi, karena minat kuliah pengen kuliah tinggi itu carilah. Nah ini informasi beasiswa itu harus dicari dulu. Pertama kalau misalkan kita nggak ada uang, jangan pesimis langsung berhenti nggak usah kuliah, cari dulu beasiswa. Nah itu awal aku kenapa mau lanjut kuliah pertama tuh karena nggak ada uang kan. Jadi emang kau dapat beasiswa? Enggak gini. Jadi stepnya yang kenapa? Seolah-olah ini basicnya kalau misalkan kita nggak ada uang, cari dulu beasiswa. Jangan pesimis untuk nggak lanjut kuliah. Kalau misalkan ada niat untuk kuliah, cari dulu beasiswa. Kalau di sekarang itu kan masih ada tuh beasiswa Dikti tuh. Nah, itu masih ada tuh. Pokoknya setiap daerah itu ada beasiswanya masing-masing lah pokoknya. Nah, itu kan awalnya itu cari dapat nih bidik misi, ada ternyata bidik misi. Cari. Pertama pengen kuliah di ISI Jogja. ISI Jogja. Terus sama UNS Solo. Itu dua ya kan beasiswa men. Ya kan negeri kan. Negeri semua beasiswa tuh dua. Iya benar. Awalnya tuh ISI sama UNS ngambilnya DKV. Jurusan apa? DKV. Karena adanya DKV, desain komunikasi visual. Pokoknya komunikasi visual. sekarang lagi hits lah itu jurusan. Itu. Nah, itu ntar habis cari kuliah, terus tesnya bukan di Jambi, bukan di sini. Tesnya tuh tes tertulisnya di
di satu di negeri tadi di Unja, terus tes gambarnya besoknya langsung ke ITB. Karena ngambil yang paling dekat. Ya kan SMPTN kan, berarti kan kita kan UMB ujian masuk bersama, ya kan? Berarti kan semua masuk, universitas bisa. Jadi tes gambarnya tuh di sana. Awalnya tuh gila masuk kuliah men. Wah, ternyata kuliah tuh semenyenangkan itu. Lihat temennya kan pas ujian tes gambar di ITB kan ini terbang nih dari terbang. Gila. Keren banget ITB men. Tapi padahal kan tesnya diisi. Ya masuknya ke isi ya. Tapi tesnya di ITB. Kenapa lo nggak langsung ke isi? Nggak kepikiran, bodoh aku. Nggak ada. Ya ITB ada di DKV. Ada ya? Ada di DKV ITB. Cuma kan berat. Bagus. Cuma kan berat ya. Berat banget. Lihat ujiannya juga. Bisa masuk situ sih, keren sih. Ujiannya. Nah, setelah itu ya kan setelah ujian tertulis, ujian gambar, terus ya udah main-main dulu di Bandung 3 hari. Terus kebetulan ada saudara di Jawa Tengah, di Klaten. Jadi ya udah mampir dulu ke Klaten. Itu jarak dari 3 hari doang. Enggak, dari kau ujian sampai keluar hasil lulusan seminggu tuh kan? seminggu. Cuman seminggu doang kan. Jadi kau 3 hari di sana gitu. Di Bandung, terus 3 hari di Jawa Tengah. Berarti belum balik ke Jambi nih? Belum. Nih prosesnya lumayan rumit, tapi kita ambil di hikmah di akhir. Ya udah ya ringkas cerita. Ke Klaten, ke Klaten nih. Terus cek. Buka dengan effort, wah lulus. Saya lulus beasiswa. Gila. Keren. Sip. Pokoknya pergi ke warnet, buka bidik misi. Anda tidak lulus. Udah tuh langsung pusing. Aduh. Itu dua-duanya langsung gak lulus. Iya, langsung gak lulus dua-duanya. Aduh ya Allah. Nah, itu mulai tuh cari kampus swasta. Di Jogja. Di Jogja sama juga, ya? Pokoknya di hampir seluruh Jawa itu dicari informasi kuliah. Sebenarnya awalnya tuh pengen kuliah di media rekam. Media rekam itu isinya biasanya fakultas film, fakultas fotografi. Karena minatnya dulu kan di film. Ya udah cek karena isi kemarin habis kuota buat ikut tes lagi. Udahlah carilah di kampus swasta yang ada. Pokoknya dulu tuh gimana caranya bisa buat film. Jadi cari kuliah perfilman. Kuliah perfilman ternyata cuman diisi doang. Nggak ada tempat lain. Belum ada. Ya. Yang khusus ya, ibaratnya yang khusus emang belajar bedah film gitu kan. Buat ya nama juga anak baru keluar dari SMA. Masih buta informasi. Jadi yang tahu kan cuma negeri doang. Ya kan. Ya udahlah tes. Ternyata ada yang ngasih informasi masuk ke broadcast lah yang kayak nanti lulusannya bisa masuk TV. Itu bagian broadcasting. Ya itu udah tes aja lah sana. Ada namanya kampus MMTC di Jogja Utara itu. Nah itu cek. Itu biasa ada relasi langsung habis lulus itu langsung relasinya ke TV. Ya, aja biasanya kalau kayak gitu tuh ya mereka ada kontrak kerjasama dari perusahaan yang gede sama kampus nih. Ada lulusan terbaik atau apa nanti langsung masuk ke ini gitu. Ya udah masuk cari. Ujiannya lama karena kebenturan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Jadi cari aja ujian yang paling cepet, terus cari informasi. Dulu kita pernah kerja sama Bang Abot. Itu pokoknya ada kenalan kita lah pokoknya. Nah itu satu alma mater sama aku. Itu ya udah tes di situ, cari dulu informasi. Ternyata ada film. Yang pokoknya dicari itu satu film, nggak taunya desain. Pusing aku. Ya udah kuliah ngambil DKV.
Oh jadi nggak film, nggak ada film khusus ada film ini ya? Khusus. Jadi ya udah. Cuman emang di mata kuliahnya emang ada yang ada film. Mata kuliah film. Film. Namanya tuh film pendek kalau nggak salah. Ya udah. Di kafe itu sendiri tuh kan desain, komunikasi, grafis. Jadi visual ya. Jadi DKG grafis ya. Dokter gigi. Visual. Jadi itu belajar tentang apa aja di situ? Desain. Pokoknya kuliah di DKV itu sebenarnya seru. Yang pertama tuh seru banget, yang kedua lelah banget. Lelah banget. Serunya karena pertemanan ya. Terus banyaknya pameran yang ada di sana dulu. Karena di Jogja itu pameran, pokoknya hampir setiap bulan tuh ada pameran. Karena serunya tuh di situ. Pokoknya kita punya di Jogja ini. Kuliah di Jogja itu menurut aku dulu yang terbaik lah, keren. Nah lelahnya itu satu, mata kuliahnya kan ini kan fakultas praktek, bukan fakultas teori yang kayak tadi. Jadi itu anggap aja satu semester itu ada 7 mata kuliah nih. 5 mata kuliah itu 5 mata kuliah praktek semua. Dan itu setiap minggu harus ada tugas. Apa nggak pecah kepala? Itu setiap minggu 5 harus dikumpulin setiap minggu. Cuman 2-3 itu mata kuliah teori lah. Ya udah itu lelahnya di situ dari semester 1 sampai selesai. Itu kayak gitu semua. Itu terus. Cuman ya asik sih. Tapi kan kalau kita sesuai keinginan kita nggak terpaksa. Awalnya kan biasanya anak-anak kuliahan itu di semester 3, semester 4 tuh merasa dirinya sudah nggak sanggup, sudah antara bimbang, ya Allah ini aku salah jurusan atau salah apa, ya Allah kok berat banget kuliah ternyata. Nah itu mulai tuh menghantui aku dulu semester 3, 4, ya Allah aku ini salah jurusan atau gimana. Ya udahlah, dulu tuh pengen tes lagi tuh diisi, ngambil kuliah ngambil tes perfilman, sudah coba, sudah itu ya udah mau lanjut apa enggak. Tapi kalau misalkan mau lanjut ke isi nanti ngulang lagi dari awal, ya kan? Ya, kalau dari semester awal lagi sekarang sedangkan lagi kan semester 4 sudah. Aduh mau lanjut apa enggak, udahlah ujung-ujungnya ya udah ngalir ngikutin semester 5 selesai, 6 selesai, ujung-ujungnya lulus juga. Iya sih sebenarnya kalau kita ikhlas redo sesuai passion kita, sesuai minat kita, kalau kita mau capek ya udah gimana pun ya kita nikmatin gitu. Itu namanya sebuah proses ya kan. Pokoknya dulu itu aku kuliah di kampus swasta seni lah. Seni seni rupa, Jogja, ya. Seni rupa dan desain. Ambil DKV. Pokoknya DKV itu untuk sekarang lagi hits. Ya, itu salah satu. Tadi aku kan belum selesai nih tanya tadi nih, apa aja sih yang DKV, desain spanduk kah, belajar juga nyablon ya kan? Kita belajar bikin film itu atau kita bikin iklan. Sebenarnya iklan film sama aja ya ininya. Atau kita bikin ya gitulah kalau ininya. Sebenarnya untuk desain DKV itu hampir seluruhnya dipelajarin. Nah, mau dari logo, logo, desain tadi desain spanduk, film, fotografi itu ada juga. Hampir seluruhnya dikerjain. Tapi nih di DKV itu fokusnya ke desain doang. Mata kuliah tambahan itu seperti fotografi dengan film itu cuman buat apa ya? Mengenal ilmu dasar lah ya. Nggak terlalu dalam banget lah. Pokoknya mata kuliah tambahan. Nah, ya udah kuliah pokoknya dari semester 1 semester 4 itu manual terus gambar sampai dapetin feel-nya itu di semester 5. Semester 4. Pokoknya semester 4 itu sudah ngambil di desain di komputer lah. Semester 1 semester 2 udah fokus gambar aja terus tiap hari. Tapi berarti enggak, kalau kayak aku kan pas sudah semester
4-5 itu kan sudah ngambil jurusan ini kan? Ya, penjurusan. Konsentrasi kan. Berarti kalau kayak kau sendiri gimana? Aku ya itu tadi, penjurusan aku ngambil di fotografi. Jadi minat awalnya tadi ke film. Jadinya lari ke fotografi. Ya udah ikutin penjurusannya ke fotografi. Fotografi apapun, fotografi dasar pertama, fotografi. Pokoknya apapun ininya. Fotografi komersil lah. Komersil ya. Objeknya mau produk, mau apa gitu. Seluruhnya dipelajarin di DKV itu. Jadi film hanya sebatas ilmu film doang. Maksudnya ya dari gimana cara shoot, gimana cara prepare buat sebuah syuting. Ini cuman sebatas cuma pengenalan dasar. Beda dengan fakultas yang beneran kayak fakultas film, fotografi beda. Ya kan mesti mendalami juga kan. Kalau di DKV itu yang mendalamin ya cuma desain doang. Bisa kalian kalau mau masuk ke 3D ya animasi 3D di mata kuliah fashion di mata kuliah DKV pun ada. Cuman enggak fokus ini. Cuman ibaratnya dasar-dasar aja, yang dasar kan. Di DKV itu cuman hampir seluruh yang sekarang dunia sekarang nih, dunia semakin canggih dan dunia semakin keren menurut aku itu masih worth it lah. Di DKV itu untuk 10 tahun 15 tahun kayaknya masih kepake lah. Menurut aku nyari sih, cuman itu satu enggak ini juga sih, ibaratnya tuh ya pasti banyak juga orang yang kuliah di sana tamatan di kafe. Ini tergantung dari diri kalian juga sih, gimana kalian ekspor diri kalian, kalian kerjanya gimana, kinerjanya gimana, bagus apa enggak. Iya ya kan, kalau kuliah cuma lulusan ya contohnya saja aktivis. Dulu kupu-kupu enggak? Apa tuh? Kuliah pulang. Awal-awal sih iya. Pas udah semester akhir, masa bodoh. Bukan masa bodoh, pergi pagi bisa pulang jam 5 sore di kampus tuh. Di kampus. Pas semester senior. Iya, karena pas sudah semester terakhir itu tuh ngurus banyak yang diurus lah. Pokoknya pengalaman terbaik kuliah tuh sih di semester akhir sih. Ya enggak? Kalau kau sendiri gimana tuh? Ya enggak? Mungkin kalau kau kuliah lurus saja gitu kan. Kalau aku kan mungkin agak belok-belok lah. Agak belok-belok lah ya kan. Sebenarnya kalau di kuliah tuh sama aja sih ya. Hampir pasti menerapkan hukum alam juga. Apalagi kayak contoh pertemanan. Pertemanan kan kalau di semester ya anggap aja kuliah di awal itu seperti kerucut segitiga. Ya itu pasti segitiga. Pertemanannya juga seperti sudah kayak segitiga lah. Iya. Di semester awal tuh banyak banget. Nongkrong sana sini. Semester 2 tuh udah mulai masuk ke tengah. Semester 3 teman sudah mulai berguguran. Semester 4 teman-teman sudah kena hukum alam, ada yang sudah nikah karena sudah pasrah, udah gak kuat kuliah. Semester 5. Oke. Nanti ujung-ujungnya semester akhir itu udahlah. Itu sudah sendiri itu udah ngurusin apapun sendiri, udah teman satu sudah habis, sudah nggak ada lagi, yang satu udah lulus, kita masih kuliah. Jadi kalau kayak kau tamatnya berapa tahun tuh? Ini standarnya kan kalau S1 kan kalau pinter-pinter kan 3 tahun 7 bulan lah ya kalau sama wisudanya ya. Kalau kayak kau berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Cukup. Berarti 5 tahun. 10 semester. Ya hampir 10 apa 9 kemarin? 9 kok enggak salah. Berarti 4,5 ya? Iya 4,5. 4,5. Enggak nyampe 5 lah, pokoknya molor lah. Pokoknya ya. Terus aku juga gap year. Gap year aku. Enggak langsung masuk kuliah dari SMA kan? Iya. SMA ada ini juga kerja dulu. Kosong dulu ya. Kerja dulu. Nah, habis kerja itu baru itu pokoknya kuliah di DKV itu seru, menyenangkan, sama lelah juga yang pasti. Iya sih, tergantung minat orangnya juga kan. Kalau kalian nggak minat di situ ya susah juga sih maksainnya kan. Jangan
sekali-sekali kalian nggak lulus ini, sudahlah, terserahlah mau masuk fakultas apa, mau jurusan apa, itu jangan sih kalau menurut aku. Aku dulu itu sangat disayangkan sih. Iya, itu salah satunya kenapa aku ngambil sesuai passion kan. Harus pertama itu pokoknya masuk aja, terus aja cari bidang yang kita sukai. Ya udah, yang kedua kita mulai belajar bagaimana menempatkan perkuliahan ini sebagai prioritas. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan itu biasanya tuh di semester 4 itu tuh kita baru nemuin jati diri kita. Iya, itu. Terusan kayak aku misalnya baru tamat kuliah semester 1 semester 2 masih FFP, terus kan pas sudah semester 4 kan baru mengenal foto ya kan. Kita kan barengan nih ya kan, belajar foto, ada situ asik ya foto, ini asik ya bikin video pendek ini ya kan. Pokoknya seru kan waktu kayak gitu. Asik dunia seni, ikut graffiti kan. Ya baru menemukan gitu kan. Kenapa aku di sini, lebih baik aku ngambil di broadcasting ya kan keren tuh kalau anak-anak. Pokoknya keren sih kalau anak-anak kuliahan yang jurusan broadcasting itu gayanya, stylenya itu yang bikin iklan. Itu jangan diremehin lu. Kalau ini bikin iklan tuh duitnya kayaknya sudah ada yang ngaji. Iya. Udah. Ya sudah. Jadi sekarang udah sudah better lah ya. Pekerjaan sama jurusan sama ya. Sudah mulai ya dimaklumi lah hidup. Tidak mau gimana lagi. Kuliah di bidang desain ya kerja di desain juga, nggak ada lagi. Yang penting bersyukur. Iya, bersyukur aja sih. Syukur aja. Sama tips buat kalian, triks buat kalian yang mau kuliah. Yang pertama, tentuin dulu kalian ingin kuliah di mana. Ya. Pertama. Sesuai budget orang tua sih. Sesuai budget orang tua. Iya kan? Terus yang kedua tadi yang saya bilang di awal. Kalau misalkan nggak mampu dan minat untuk kuliah, cari dulu beasiswa. Kalau bisa pakai duit negara, kenapa harus pakai duit sendiri? Ya kan? Itu emang harus otaknya harus pintar. Harus cari beasiswa dulu yang penting. Kalau kalian otaknya ini kacang-kacang ya kan? Ya yang penting belajar lah. Ya gitu. Nah itu ketiga, passion bidangnya harus dituju, itu harus jelas. Jangan nanti kayak kita atau orang-orang di luar sana kuliah di sini masuk udah ntar di semester 3, 4, 5, 6 itu sudah mulai canggung, udah mulai kenapa aku masuk kuliah sini, aku salah jurusan apa enggak. Nah, itu bakal menghantui. Tapi kalau misalkan kalian di awal tadi sudah minat untuk kuliah di jurusan itu, ya udah balik ke awal lagi, kalian harus sesuaiin dulu passion kalian tuh mau kemana. Ya itu sih yang paling passion kalian tuh mau kuliah di mana, minatnya, passionnya. Jangan asal, ini ingat ya, jangan asal masuk kuliah nanti ntar nyesel di akhir karena kenapa kuliah di jurusan ini sih, kenapa ntar habis juga duit yang kemakan, bukan iya sih, duit, waktu, itu sudah jelas itu. Karena tapi satu hal lagi sih kalau aku lihat, jangan sekali-sekali kuliah itu ajang untuk mencari pekerjaan. Besok setelah kuliah tuh kita pengen kerja gitu. Nah, itu sebenarnya sih salah, itu bukan sesuatu hal yang prioritas. Iya, bukan yang prioritas. Ya kuliah itu tuh sebenarnya untuk membentuk diri kalian aja sih. Iya, benar. Di situ kalian bisa dapat banyak banget ilmu, bukan secara akademis saja ya, secara lingkungan, secara kita berurusan gitu. Banyak sih pembanding ilmunya. Kuliah dengan enggak kuliah itu satu, wawasan. Wawasan itu sudah jelas. Karena kalau kita masuk kuliah dan kita lulus kuliah itu, tapi ini kita bukan mengecilkan yang enggak kuliah ya. Wawasan itu pasti beda lah dengan
Iya juga sih. Tapi ya itulah, tapi enggak seluruhnya lah ya. Ya maksudnya itu enggak terlalu. Itu di nomor sekian. Nomor sekian lah. Pokoknya yang jelas wawasan kalian bakal kebuka. Pola pikir kalian juga pasti berubah, yang jelas. Ya udah. Ya pokoknya itu tadi, kalian minat dulu. Terus kalau misalkan mampu ya cari kuliah kampus yang bagus. Ya, yang terbaik. Kalau misalkan kurang, kalian bisa cari beasiswa. Jangan nggak cari beasiswa. Kalau misalkan kalian minat untuk lanjut kuliah. Nah, yang ketiga, kalau nggak ada juga, misalnya uang nggak ada, terus beasiswa nggak ada, coba deh kalian cari sertifikat rumah tetangga. Nggak sekolah. Kalau kalian mau kayak orang-orang yang sudah yang sebelumnya itu, kalian kerja dulu, kerja dulu. Part time bisa juga kan. Part time kalau misalkan kalian masih di kerjaan kalian masih minat untuk lanjut kuliah, ada kelas malam. Ya. Jadi kalian bisa ngambil kuliah kelas malam. Kalau kalian mau lanjut kuliah, pokoknya itu aja intinya. Atau kerjanya malam, kuliahnya pagi kan bisa part time. Itu banyak teman-teman aku dulu kerja kuliah siang. Ya, siang malam, pagi malam jaga kerja. Pokoknya itulah. Jangan pesimis di awal kalau misalkan kalian minat kuliah. Itu aja sih. Kalau misalkan kalian minat untuk kuliah ya lanjutkan. Kayaknya sih cukup sekian. Ya, cukup lah kayaknya sudah mau udah gerah. Ya kan nih dari tadi nih angin dari sana sepertinya suasana ini sudah mulai atau besok kita bikin ini aja ya? Apa tuh? Kayak jurnal Risa gitu kan. Wah, kita explore tempat-tempat angker gimana tuh. Gak usah jauh-jauh sih, di sini aja ya kan. Karena kita tidak berani. Kita explore soalnya nih lumayan sih kalau sendirian malam sih lumayan. Adalah dengar suara lari-larian. Ya, itu biasa lah ya. Gimana tuh? Ya tidak boleh. Oke deh, cukup sekian lah dari kita ya. Mudah-mudahan ya sedikit banyak kan bisa membantu kalian lah. Pokoknya bisa membuka jalan pikiran kalian untuk mau lanjut kuliah atau enggak aja, itu aja. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.